Richard Eliezer. Oh, itu terlihat ada senjata. Kita lihat ada senjata yang diserahkan. Ada senjata yang diserahkan dari Bribka Riki kepada Barada Richard Eliezer. Mungkin saja banyak sambo-sambo yang lain yang belum terungkap. Atau yang masih berupaya bersembunyi agar tidak terungkap. Sungguh banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari Sambo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda Official selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kasus Sambo yang terjadi saat ini sungguh banyak memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mau belajar dari kasus ini. Dari kasus Sambo ini kita dapat melihat bahwa pangkat dan jabatan bukanlah segala-galanya. Sambo malah kerana pangkat dan jabatan inilah yang membuat dia teraniaya. Jadi terbukti bahwa pangkat dan jabatan bukanlah bisa membawa kebahagiaan kalau kita memang tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, apalagi kalau kita dapatkan pangkat dan jabatan itu dengan cara tidak baik. Sudah menjadi rahasia umum di dunia birokrasi, di dunia pemerintahan, di dunia politik, perebutan pangkat dan jabatan serta kekuasaan sering sekali dilakukan dengan cara yang tidak menurut norma-norma yang diperbolehkan oleh agama, oleh undang-undang, apalagi oleh moral dan akhlak. Ini yang sering terjadi. Sikut menyikut, sliding-mensliding, rebut-merebut, jatuh-menjatuhkan di dunia birokrasi, di dunia politik, di dunia perkantoran tidak jarang terjadi. Untuk mendapatkan suatu jabatan karena didesak oleh nafsu yang demikian membabi buta, adalah kalanya kita untuk mendapatkannya menghalalkan berbagai cara. Ada yang dengan cara menjilat, ada yang cara mengambil muka, ada dengan cara menjelek-jelekkan teman, ada yang dengan cara menyogok, malah ada yang dengan cara menipu. Apapun cara kadang-kadang dilakukan seseorang karena desakan dari berahi keinginannya untuk memegang suatu jabatan, untuk mendapatkan suatu pangkat, untuk meraih sesuatu kekuasaan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tak lain dari untuk mendapatkan uang. Itu ujungnya. Jadi kalau upaya untuk mendapatkan uang tidak terkendali, akhirnya nanti uang itu pula yang akan menjatuhkan kita. Dia nanti ada 3 komponen yang bergemuruh menggebuk kita, sehingga kita jatuh tersungkur dibuatnya. Apa yang 3 itu? Yang pertama pangkat, yang kedua jabatan, yang ketiga uang. Itu. Pangkat, jabatan, dan uang ini biasanya dikelilingi pula oleh yang namanya perempuan,
miras minuman keras, beserta narkoba, dan judi. Ini lagi. Biasanya orang kalau pangkat sudah ada, jabatan sudah didapatkan, kekuasaan sudah ada pula. Biasanya orang akan mencari yang pertama perempuan, yang kedua biasanya judi, yang ketiga akan mencari minuman keras dan narkoba. Kenapa ini bisa mengerubungi kita? Dan apa yang menyebabkan ini bisa mengerubungi kita? Biasanya karena kita kurang iman di dalam dada. Uang yang didapatkan karena meraih jabatan dengan cara tidak baik, mendapatkan pangkat dengan cara tidak baik, memperoleh kekuasaan dengan cara tidak baik, biasanya uang yang didapatkan itu habisnya juga dengan cara tidak baik. Dengan cara berpoya-poya, dengan cara main perempuan, dengan cara minuman keras dan narkoba, dengan cara judi. Itu pula yang menghabiskannya biasanya. Terakhir, barulah tersungkur oleh berbagai kasus. Sahabat BN, dengan demikian, sungguh banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari Sambo ini. Bukan tidak mungkin banyak sekarang ini di negara kita Sambo-Sambo yang belum terungkap ke permukaan. Kebetulan Sambo yang satu ini terungkap karena kasus kematian Brigadir J. Mungkin saja banyak Sambo-Sambo yang lain yang belum terungkap. Atau yang masih berupaya bersembunyi agar tidak terungkap. Kita mendengar adanya berbagai isu, seperti isu seorang dirut BUMN yang didemprak istrinya karena kedapatan oleh istrinya, kepergok oleh istrinya dengan perempuan lain. Malu-malu aku, ya? Apa? Nih bantu mas, nih orangnya. Awas. Sus, kunci, jangan buka. Gila nih orang nih. Bantu nih mas, bantu. Oh, saya bukan mau uang. Lu, gak tau malu, tinggalin keluarga demi perempuan peliharaan. Aku nggak boleh pulang. Mana aku sini bisa masuk? Oh, siapa mau terima laki-laki seperti kamu? Ya? Gak malu. Bayangkan seorang dirut yang akan menjadi contoh oleh ratusan bahkan ribuan bawahannya, dan uang yang dikelolanya uang rakyat. Berbalik kepada tadi, bagaimana cara mendapatkan pangkat, bagaimana cara mendapatkan jabatan, bagaimana cara mendapatkan kekuasaan. Sehingga artinya uang yang didapatkan itu seperti uang yang didapatkan dengan cara setan akan habis dengan cara iblis. Uang yang didapatkan di dalam semak akan dihabiskan di dalam belukar. Banyak kita dengar, waduh, kasus-kasus yang tidak masuk akal yang terjadi sekarang ini di negeri kita ini, waduh, menyiriskan sekali. Jadi kita jangan bangga dulu kalau kita telah mampu membangun ini dan itu secara fisik. Kalau bangunan mental, bangunan akhlak, bangunan budi pekerti kita tidak sukses, maka sebuah negeri, sebuah negara,
sebuah bangsa nanti akan hancur karena bangunan moralnya yang rapuh. Sahabat, sekali lagi, sungguh banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus Sambo kalau kita mau menarik pelajaran dari sini. Jadi, sudah saatnya kita sekarang ini tidak hanya sekedar mencerca Sambo, tidak hanya sekedar meledek Sambo, tidak hanya sekedar mencemooh Sambo, tetapi haruslah sekarang ini kita tarik kesimpulan bahwa banyak pelajaran yang harus kita petik dari Sambo. Apalagi bagi orang-orang sekarang sedang menduduki jabatan, yang sedang menikmati pangkat, yang sedang berada dalam pengelolaan kekuasaan. Tariklah pelajaran di sini. Ternyata pangkat yang tinggi seperti Sambo dalam umur yang masih muda, dalam usia yang masih baru 49 tahun, baru hendak menjalang 50. Pangkat sudah irjen. Jabatan di samping jadi kadipropam juga jadi kepala atau ketua atau komandan satuan tugas khusus. Ini yang paling membuat Sambo ini bisa berbuat sekehendak hatinya. Karena Satgasus ini pekerjaannya bagaikan pekerjaan bekerja dalam senyap. Kalau ada yang mengatakan keuangannya tidak bisa diaudit, berarti pekerjaannya apa? Bebas saja. Inilah yang membuat Sambo tampaknya lupa daratan, lupa dia bahwa apa yang ditanam nanti itulah yang akan dituainya. Lupa dia mungkin bahwa di atas dia masih ada lagi yang berkuasa, yaitu yang maha kuasa. Sehingga dia terjatuh, terjerumus. Mungkin entah berapa banyak perbuatan yang sama dilakukan oleh Sambo selama ini dan kawan-kawannya. Sehingga sekarang Tuhan memberikan balasan padanya seperti ini. Richard Eliezer. Oh, itu terlihat ada senjata. Kita lihat ada senjata yang diserahkan. Ada senjata yang diserahkan dari Bribka Riki kepada Barada Richard Eliezer. Saat ini tersangka Riki dan tersangka Barada Richard Eliezer sedang melakukan adegan. Yang kita lihat tadi ada senjata yang diserahkan kepada Barada Richard Eliezer. Yaitu ada senjata api yang diserahkan dari Bribka Riki ke Barada Richard Eliezer. Selanjutnya ini Barada Richard Eliezer dibawa kembali oleh tim penyidik untuk melakukan adegan rekonstruksi selanjutnya. Dan Sambo-Sambo yang lain yang sekarang belum terungkap. Jadikanlah ini sebagai iktibar. Jadikanlah ini sebagai iktibar. Janganlah menganggap bahwa ketika saya berjabatan ini, ketika saya berkuasa sekarang ini, ketika saya mendapatkan pangkat sekarang ini, saya buat sekehendak hati saya. Tidak ada yang akan mengganggu. Siapa yang menantang saya ini, siapa yang mengkritik saya ini, sama dengan menantang matahari, sama dengan meludah ke atas. Orang yang meludah ke atas yang kena muka sendiri. Orang yang menantang matahari, matanya bisa pecah. Itulah mungkin anggapan Sambo selama ini ketika dia memegang jabatan yang begitu leluasa. Yang begitu membuat dia merasa bisa melakukan apa saja.
Sahabat, ini tak lain hanya karena merasa kita ini berbuat apapun tidak jadi masalah. Itu saja penyebabnya itu. Apapun yang akan kita perbuat, kita tidak di masalah ini. Kita sedang berkuasa ini. Kalau kita belum juga bisa belajar dari ini, tunggulah nanti azab dari Tuhan Yang Maha Esa. Syukur-syukur kalau yang berbuat saja yang kena. Susahnya rakyat, bangsa juga kena. Negara tempat dia duduk, tempat dia berdiri, tempat dia berbuat juga kena. Ini susahnya. Tidak hanya yang berbuat saja yang kena. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.